Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngemil dimanapun Anda berada, ya toh, pasti shock melihat saya di atas awan. Saya itu ternyata tiba-tiba saya itu sama Son Goku itu masih misanan. Jadi ada awan kinton, iya deh, tuh ada awan tuh. Saya sama Son Goku tuh masih misanan. Dia itu anaknya Pak Lek saya. Jadi saya punya juga awan kinton. Ini spesial syuting hari ini, wali terbang lah kira-kira begitu. Jadi Mbah Jito itu ternyata wali yang ditutup sama Allah, mastur. Terbuka apa tertutup itu. Jadi Mbah Jito itu bisa terbang. Nanti kita akan lihat terbangnya Mbah Jito. Menemui saya yang sudah di atas awan ini. Pemirsa ngemil dimanapun Anda berada, hari ini tema kita sangat menarik. Jadi kita sebagai seorang muslim itu punya kewajiban terhadap muslim yang lain. Muslim yang lain itu punya hak terhadap muslim yang lain. Antara hak dan kewajiban itu didahulukan kewajiban dulu, baru meminta haknya. Jangan haknya dulu diminta dulu, baru melakukan kewajiban. Itu salah. Jadi kewajiban dulu didahulukan, baru kepada hak. Karena hak dan kewajiban itu pasti beriring sejalan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sejalan. Ibu Anda itu ngasih sangu Anda itu sebagai kewajiban orang tua menafkahi anak. Haknya anak berbakti kepada orang tua. Kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Haknya anak mendapat sangu dari orang tua. Kan sama. Cuma didahulukan kewajiban sampean hormat kepada orang tua. Nah, ojo njaluk sangune sik. Sangu itu haknya sampean, tapi kewajiban sampean hormat kepada orang tua itu didahulukan. Orang tua kewajibannya itu nafkahi anak. Haknya adalah mendapat perlakuan yang baik dari anak. Jangan minta diperlakukan baik dulu, kewajibannya dulu dilakukan. Jangan-jangan anaknya sama nakal ndak nurut itu. Bisa jadi karena kewajiban Anda sebagai orang tua itu belum ditunaikan dengan baik. Anda minta hak terus, anak Anda tidak memenuhi kewajibannya. Saman juga gitu, saman minta hak tapi kewajiban Anda tidak terpenuhi. Sama, jadi hak dan kewajiban itu berjalan sejajar. Nah, kita nggak akan lama-lama membahas ini karena itu akan jadi tema 3 minggu ke depan. Kok lek panggah dibahas, saiki nek kentekan tema nangis ya toh. Pemirsa, saya akan ngambil materi dulu di awan di bawah saya. Enggak ada backsound angin Mas. Oke, enggak ada pemirsa. Hak muslim terhadap muslim lainnya. Hakul muslim alal muslim situn. Yang pertama, idza laqitahu fasalim alaihi. Wa idza ta'aka fa'ajibhu. Wa idza istangsohaka fansahhu. Wa idza atosa fahamidallah wasyamithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Nah, yang pertama pemirsa, hak muslim dan muslim lainnya, kewajiban muslim dan kewajiban muslim lainnya terhadap lainnya itu yang pertama adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di makna salam ini terkandung makna yang luar biasa. Semoga keselamatan dan berkahan Allah selalu terlimpahkan kepadamu. Coba. Ini bukan perkara yang sederhana pemirsa. Mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bukan perkara yang sederhana. Dengan mengucapkan salam, itikad di hati, otomatis Anda mencintai mereka. Orang yang mendekat salam itu menjawab salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia menerima kebaikan yang dilimpahkan kepada orang lain, membalas kebaikan dengan satu kebaikan yang lain. Benar pemirsa. Jadi salam itu tidak sederhana. Mbah Jito salam ke saya, Assalamualaikum Gus. Pada saat yang sama, seakan-akan Mbah Jito itu menanggung hidup saya,
menanggung kebaikan saya, bahagia terhadap keselamatan saya, dan meminta semuanya menjadi tanggungan dia, seakan-akan begitu. Dan saya juga, waalaikumsalam Mbah, kebaikan yang saya mau, yang saya inginkan itu juga terlimpahkan kepada Mbah Cito, bahkan dengan keluarganya, istrinya dan macam-macam. Salam, assalamualaikum, perkara yang sederhana, tapi kadang kita itu hanya untuk uluk pantes, telepon misal. Karena kalau di telepon itu kadang kesannya sebagai seorang muslim, terus akhirnya kita nggak pantas kalau nggak pakai assalamualaikum, nggak pantas. Jadi levelnya hanya ketidakpantasan. Mungkin mau pakai halo itu ngerasanya hinang. Akhirnya pakai assalamualaikum ya saya. Jadi seakan-akan assalamualaikum itu kayak tidak terasa, tidak meresap ke sanubari bahwa itu adalah satu doa muslim terhadap muslim lain. Ada orang di telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, atau nelfonnya, assalamualaikum, ya ini dengan siapa? Jadi assalamualaikum itu benar-benar tidak punya ruh sama sekali, tidak punya ruh doa, tidak punya ruh kecintaan terhadap sesama. Kalau pada kali ini, piye tunggane, pemirsa ada mic, karena di awan jadi terganggu sinyal. Lebih tinggi dari tower soalnya. Kamu tekongan juga. Pemirsa, jadi soal salam itu tadi. Rasulullah itu suka kalau kita itu saling mencintai muslim dengan muslim lainnya. Rasulullah itu udah ngajarkan. Kamu mau tahu nggak amalan apa yang bisa buat kamu itu rukun? Amalan apa yang bisa buat kamu itu bersatu? Amalan apa yang bisa buat kamu itu saling mencintai satu sama lain? Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Ucapkanlah salam. Loh, makna yang kecil sederhana. Makanya kenapa dalam konteks ini kadang saya itu berpikir, kalau kita ngucapin salam nggih pantes-pantes, kita ngucapin salam sambil marah, mending lah kalimat yang lain. Misal saya dengan Mbah Cito, halo Mbah, hui Mbah Cito sehat, saya bilang gitu. Mbah Cito langsung, hui Gus, halo, tapi saya mendapat pancaran cinta dari Mbak Cito. Mbak Cito, assalamualaikum. Iki Mbak Cito kesini terbang, Mbak. Iya Gus. Saya hati-hati ya, tetap aja mau nyangkut pohon. Saya tinggikan lagi. Ya Allah, Mbak. Wah, nanti. Ini enggak masuk, Mbak. Iya, kan. Cek, halo. Wes masuk dong iki. Fit, terus masuk. Dari sing kemau ora mlebu berarti. Oh, masuk. Ngono lho pemirsa. Kadang itu ya anak-anak itu ya gitu. Trouble-nya. Terus Mbak Cito piye iki? Oh, didom gentian ngono, Mbah. Iki dadak nyepot no. Ini salah satu keribetan kalau kita syuting di atas awan, jauh dari bumi. Makanya kenapa ada ungkapan kita harus membumi itu ya biar kita tidak kesulitan sendiri. Nah, cek, halo. Oke Mbah, tadi itu salam. Mbah Cito. Mbah Cito dengerin pora. Kalau orang ngaji itu yang serius loh Mbah. Didengerin. Ada ilmunya atau enggak, yang penting itu kita niat tolabul ngilmi loh Mbah. Ngono Mbah Cito iki. Mbah Cito salam Mbah. Temanya hak kewajiban muslim terhadap yang lainnya Mbah. Jadi salam itu penting. Mbah Cito pernah enggak dapat salam assalamualaikum tapi dia ngucapinnya sambil pantas-pantas Mbah? Wah, ada saja. Tapi terus perasaannya Mbah Cito gimana? Wah, perasaan ya kurang mantep. Mbah wis toh, kuwi apa to bakal diutek-utek. Wis nyantol kene njaba koyo aku ngene lho. Wes, ngene. Deloken kuwi. Wes. Nah, ngono lho pemirsa. Durung utek-utek udele Mbah Cito sampai ketok. Gimana, Mbak? Pernah enggak, Mbak? Wah. Salam itu gini, kan mendoakan ya. Betul, Mbak. Jadi semuanya didoakan selamat. Betul. Jadi kalau sama teman,
sama saudara sama siapa saling mendoakan. Itu enggak ada pertengkaran, enggak ada, cekcok enggak ada. Rukun. Aman, Aman, Mbah. Rukun. Aman, aman, amin. Iya, aman amin, iya. Ngono lho, Mbah. Wah, gimana salam? Wah, kalau ada mertua salam. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada, kalau teman biasa, woi salam, woi. Wah, di mana-mana tebarkan salam. Itu loh pemirsa, di mana-mana tebarkan salam, kebaikan kepada semuanya. Iya. Assalamualaikum, tapi yang tulus dari hati loh Mbak. Wah, iya. Niatnya memang doa nih, waalaikumsalam dan semoga kebaikan juga terlimpahkan padamu. Amin. Wes apik banget tuh Mbak. Weh. Diajelek kabeh sadar dengan salam aja Mbak. Saya yakin rukun semuanya Mbak. Wah, nggak ada. Tenan loh Mbak. Saling mendoakan. Gimana? Saling mendoakan. Iya. Wah, assalamualaikum. Itu Aja. pasti doa yang bagus, doa selamat kok. Berdoa Ya. selamat, Iya. selamat dunia, selamat akhirat jajal. Ya Allah ya Karim, pemirsa itu loh, doa selamat itu penting. Makanya kalau ngomong, ngucapin assalamualaikum itu yang tulus. Biar dapatnya itu juga kebaikan. Wah, Ngucapkan salam itu sunnah Mbah, tapi jawab itu ndak wajib. Wajibnya ya wajib kifayah lah. Wes enek satu yang jawab ya gugur Mbah. iya. Kadang itu ya repot Mbak. Mahasiswa nih kalau terlambat kelas, dosen sudah ngajar panjang lebar. Terus kalian terlambat buka pintu, assalamualaikum, itu Mbak. Itu kan enak di dia sunnah. Lah dosen nih, kadung nerang nih gimang. Paling jawab waalaikumsalam, terus dari mana sampai mana tadi materinya jajal Mbak. Ini mending isyarat saja kalau kamu telat. Tokon metu neh, masuk kan udah pakai isyarat. Ndak membuat gaduh kelas loh Mbak. Assalamualaikum. Sak kelas jawab waalaikumsalam. Padahal dosennya lagi nerangkan. Ku yo adabe murid yo kebacut gitu loh Mbak. Iya. Lho Mbak bocah-bocah lho Mbak. Mahasiswa dengerin, tonton Gus Juki. Promosi Mbak. Mbak yang kedua Mbak. Ya. Salam udah. Yang kedua itu adalah memenuhi undangan walimah Mbak. Iya. Jadi kalau diundang walimah itu Mbak, itu kewajiban kita untuk hadir. Walimah ursi loh Mbak, walimah pernikahan loh Mbak. Pernikahan. Oh, kadang kan ono sunatan, ono akikoan, walimah itu. Kalau kita diundang itu kewajiban untuk datang Mbak. Yakin wajib Mbak itu. Nah, Itu wajib datang Mbak. Walimahan itu kan walimangan tuh Mbak. makan Oh, Mbak. Isinya kan cuma makan-makan itu. Makan ya. Jadi walimahan itu memang konsepnya hanya mengundang orang untuk makan bersama. Dan mengikrorkan, memberitahukan bahwa ada kejadian apa gitu. Nah yang penting itu adalah pernikahan. Karena pernikahan itu harus disampaikan ke orang banyak. Bahwa si A itu sudah menikah dengan si B. Ini penting agar tidak ada fitnah, tidak ada prasangka. Jadi harus diikrarkan, harus disebarkan Mbak. Ya. Dengan walimah itu tadi. Kalau Rasulullah dulu ini suruh ngundang pemusik Mbak. Jadi suruh pesta untuk menceritakan ke orang banyak bahwa ini sudah menikah. Kayak Depa karo anu Mbak, sudah menikah. Iya perlu disampaikan. Gitu Mbak, walimangan Mbak. Walimangan. Walimangan. Wong tinggal makan aja ndak datang itu bangetan. Itu pemirsa. Kadang ada perdebatan Mbak. Undangan walimahan hari Senin. Hari Senin pas puasa sunnah. Iya. Nah ini piye? Ya tetap datang saja. Kewajiban menghadiri walimah itu wajib. Nah memakan hidangan walimah itu sunnah. Jadi Anda datang tok sudah memenuhi kewajiban. Memakan makanan walimah itu sunnah. Tapi kalau saya, karena kalau sudah datang menyenangkan pengundang itu dengan makan, maka saya memilih makan. Tidak jadi puasa sunnah. Ngono lho Mbak. Ya. Ngono. Kalau saya itu nek kesempatan ya udah sunnah mangan ngono Mbak. Menune sate karo gulai kok pakai budal. Ya eman-eman. Dalam barang dibuka tibake mek jangan telo karo godhong telo karo wak petek mbak pilih poso to Mbak. Buka sate ya budal. Itu lho Mbak. Itu yang kedua.
Yang ketiga ini Mbah. Yang ketiga saling menasehati. Saling menasehati Mbah. Iya, iya, Kita dengan muslim yang lain itu harus saling menasehati. saling menasihati. Utamanya nasihat tentang kebaikan. Wah, begitu. Ngono, Mbah. Iya. Iku wajib Mbah. Jadi menasihati orang muslim terhadap kebaikan, mengingatkan untuk menghindari kemaksiatan. Selalu koyok wong khotbah Jumat lho Mbah. Saya berwasiat kepada diri saya dan orang untuk selalu bertakwa. Nah itu wajib Mbah. Kita menasihati mengajak orang kebaikan itu wajib. Cuma kadang Mbah, ini kadang loh Mbah. Iya. Orang itu kalau nasihat itu tuh enggak ngerti empan papan. Ada Mbah? Papan gowo empan. Papan gowo empan. Coba Mbah. Orang marah, wes kudu keremus uang, gitu. Cek dinasihati tuwa sama cerewet. Kuwi kira-kira marahi adem atau tambah marah? Wah, itu seperti malah disiram itu. Kuwi kulak molo. Iya. Ngono Mbah. Ada orang sewedih. Iya. Misal istrinya meninggal misal. Terus dinasihati panjang banget. Kira-kira si nasihat itu dibacok to bareng Mas. Wis cukup sak cukupe sabar. Sabar, iya. Iki wis ketentuane Gusti Allah sampean sing sabar, aku yakin sampean kuat. Kan selesai to, Mbah? Iya. Gusti Allah ora sedadak Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasulullah telah bersabda bahwasanya halah tapuk, Mbah. Wes. Ngono ki ra ngerti empan papan. Ya, Mbah ya. Seperti itu. Lagi kebakaran, terus disiram air. Airnya enggak seberapa ya, tambah mobil. Tambah mobil. Ngono lho, Mbah. Itu yang penting pemirsa. Pemirsa, jadi kalau benar itu baik. Kadang gini, Mbak, sikap kita itu baik, namun kadang kata-kata itu tak mampu menerjemahkan kebaikan kita. Sok kleru, kita itu mau ngomong ya Allah kok tambah sehat. Itu ngerasani sok kleru loh, Mbak. Apa meneh nasihat yang tidak pada tempatnya. Wah. Ngono, wong baudrek kok kakek diceramahi, wis disampluk. Wis mek cukup secukupnya pemirsa, secukupnya kalau menasihati orang itu. Dan kalau gini sebenarnya, kalau memang tidak diminta, itu ya diumpet wae. Ngono lho. Kecuali Mbah Cito, saya minta nasihatnya Mbah, saya tuh kayak gini. Ya sebisa mungkin dinasihati yang baik. Gitu loh Mbah. Iya. Lah saiki lho Mbah, di warung kopi ketemu, bae nasihat. Wah. Ora nyapa-nyapa lho Mbah, ngopi enak-enak. Nasihat. Itu namanya Gus, ndak tepo seliro. Ndak tepo seliro. Iki arep dirungokne piye, ra dirungokne kok mesti ngene. Mau badminton nasihat sak jam. Weh. Mau futsal ngasih nasihat lagi. Iki nyol suwi kok dihindari. Orang-orang kayak gini tuh malah didoi Mbah, dijauhi. Alah ceramah neh ngono. Jadi ya panjenengan semua itu harus mengukur, jangan sok-sok merasa lebih tinggi terus harus menasihati banyak orang. Kadang itu kan cobaan bagi kita tuh Pak. Iya. Gitu loh Mbak. Iya. Mbak Cito, saya ini kan bisa saja ini ujian dari Allah Mbak. Kita harus ngati-ngati Mbak. Jangan-jangan kita bisa menasihati orang tapi kita tidak bisa menasihati diri sendiri. Lah itu akhirnya seperti lilin. Lilin Mbak. Iya. Menerangi sekitarnya tapi mati sendiri. Itu loh pemirsa. Kalau bisa ya jadi ublik lah Mbah ya. Lah, biar kecil tapi menerangi. Nyala terus. Ini gosongnya kan didum roto Mbah. Jadi temboknya ikut hitam, kita juga ikut hitam. Oke pemirsa, sementara dari 6 tema itu kita akan jadikan 2 episode. Kali ini cukup 3 saja. Biar pemirsa mampu menangkap dengan baik, kan Mbah ya? Ya. Kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, ada 6 hal. Yang pertama, ucapkan salam dengan ikhlas dan tulus. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, saya tak ngerepek aku dhewe lali. Apa mang yang kedua? Apa yang kedua mang?
Walimah, Pak. Memenuhi undangan. Yang ketiga, saling memberi nasihat, tapi melihat kondisi situasi. Itu Mbah ya. Ya. Oke, pemirsa Satu Televisi dimanapun Anda berada, saya pamit dulu di atas awan ini. Ini sudah cukup masuk angin, Mbah ya. Wah, ini awannya sumuk sekali Gus di sini, Gus. Sumuk piye to, Iya. Mbah? Dolanen dua, nyatu yo matahari mentor-mentor kok ngono. Ngono. Oh, dekat dengan matahari. Heeh. Iki yo wedi ceblok, Mbah, kok ngene iki terus. Ya Allah, nek Mbah kayak yayan, Mbah. Toro ya, Mbah. Oke pemirsa, kita mau kembali ke bumi dulu. Ya. Saya Gus Cuki. Saya Mbah CT. Wah, takut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.